Sejarah panjang suku adat Kisam, penjaga warisan di Tanah Hulu Selatan. Tanah Kisam di bumi Sumatera Selatan. Di pedalaman selatan Sumatera, di balik bukit hijau dan kabut pagi yang lembut, terbentang sebuah wilayah bernama Tanah Kisam. Wilayah ini kini termasuk dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Daerah ini terbagi menjadi dua bagian besar, Kisam Ilir di bagian hilir dan Kisam Tinggi di bagian hulu. Keduanya dipisahkan oleh sungai kecil yang mengalir dari kaki bukit menuju dataran rendah. Namun, di balik keindahan alamnya, Tanah Kisam menyimpan kisah panjang sebuah suku tua yang telah hidup di sana selama berabad-abad. Suku adat Kisam, salah satu penjaga tradisi dan identitas asli bumi Sumatera bagian selatan. Asal-usul dan perpindahan leluhur. Menurut cerita tunun yang diwariskan para tetua adat, asal-usul suku Kisam berakar dari perpaduan dua rumpun besar, yakni suku Komering dan suku Lampung yang pada masa lampau bermigrasi ke wilayah pedalaman. Perpindahan ini diyakini terjadi beberapa abad silam, jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Para leluhur mereka datang mengikuti aliran sungai Komering, menembus hutan lebat dan lembah yang subur. Sebagian di antara mereka kemudian menetap di wilayah selatan, membentuk perkampungan yang lemon dikenal sebagai Tanah Kisam. Nama Kisam sendiri diperkirakan berasal dari kata kuno yang berarti tanah yang tinggi dan sejuk, merujuk pada letak geografis wilayah mereka yang berada di perbukitan. Sistem sosial dan pemerintahan adat. Kehidupan sosial masyarakat Kisam sangat diatur oleh sistem adat yang kuat. Mereka memiliki pemimpin adat yang disebut Depati, Puyang atau Puyang Depati, yang bertugas menjaga hukum adat dan keseimbangan dalam masyarakat. Setiap kampung memiliki struktur sosial tersendiri yang terdiri dari Depati sebagai pemimpin tertinggi adat, Etin atau penghulu yang mengatur urusan masyarakat, dan Jenang sebagai pelaksana upacara dan kegiatan adat. Semua keputusan penting dilakukan melalui musyawarah besar yang disebut Besare, di mana para tetua berkumpul untuk memutuskan persoalan penting, mulai dari pernikahan, tanah, hingga penyelesaian sengketa. Sistem ini mengajarkan bahwa semua persoalan hidup harus diselesaikan dengan musyawarah, mufakat, dan keadilan. Kehidupan ekonomi dan alam. Sejak zaman dahulu, masyarakat Kisam hidup berdampingan dengan alam. Mereka adalah petani, pekebun, dan pemburu yang sangat menghormati tanah tempat mereka berpijak, pahadi, kopi, karet, dan hasil hutan seperti rotan serta damar menjadi sumber utama kehidupan mereka. Bagi orang Kisam, hutan adalah ibu kehidupan. Mereka meyakini bahwa setiap pohon besar, sungai, dan batu tua memiliki roh penjaga yang harus dihormati. Sebelum membuka lahan, mereka biasanya mengadakan ritual permohonan izin kepada alam, agar tidak terjadi musibah dan panen mereka diberkahi. Kepercayaan dan peralihan ke Islam. Sebelum agama Islam datang, masyarakat Kisam menganut kepercayaan animisme, mempercayai roh leluhur, arwah penjaga gunung, sungai, dan hutan. Upacara adat seperti tolak bala, pembersihan kampung, dan sedekah bumi dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada alam semesta. Sekitar abad ke-17 hingga 18, para ulama dan pedagang dari Palembang dan Komering mulai masuk ke wilayah Kisam. Mereka memperkenalkan ajaran Islam yang lambat laun diterima dengan damai oleh masyarakat setempat. Islam kemudian menyatu dengan adat, melahirkan perpaduan yang indah antara keimanan dan tradisi lokal. Meski Islam menjadi agama utama, nilai-nilai leluhur tetap dijaga. Orang Kisam percaya bahwa adat tidak boleh bertentangan dengan agama, karena adat adalah jalan untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Budaya, bahasa, dan seni tradisional. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kisam termasuk dalam kelompok bahasa Melayu Palembang Komering.
namun memiliki dialek khas yang berbeda dari daerah lain di Sumatera Selatan. Seni tradisional mereka berkembang secara alami, mencerminkan kedekatan dengan alam. Beberapa bentuk budaya khas suku Kisam antara lain: tari adat penyambutan tamu, musik bambu dan rebana, pantun dan nyanyian rakyat yang berisi nasihat kehidupan, serta busana adat Kisam yang mencerminkan kesopanan dan kehormatan. Nilai-nilai gotong royong, saling menghormati, dan kebersamaan menjadi bagian penting dari budaya mereka. Tidak ada orang Kisam yang dibiarkan hidup sendiri, karena bagi mereka, hidup harus dijalani bersama-sama. Masa penjajahan dan perubahan zaman. Ketika penjajahan Belanda masuk ke wilayah Sumatera Selatan pada abad ke-19, masyarakat Kisam ikut merasakan dampaknya. Beberapa wilayah Kisam dijadikan bagian dari pemerintahan kolonial Palembang. Dan hasil bumi mereka seperti kopi dan damar diambil untuk perdagangan. Meski begitu, perlawanan kecil tetap terjadi. Masyarakat adat berusaha mempertahankan tanah dan kehormatan mereka. Setelah Indonesia merdeka, tanah Kisam resmi menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Meski modernisasi masuk ke desa-desa, adat Kisam tetap hidup dalam keseharian masyarakat, terutama dalam pernikahan adat, hukum adat, dan upacara tahunan. Suku Kisam di masa kini. Kini, suku Kisam hidup berdampingan dengan dunia modern. Generasi muda banyak yang menempuh pendidikan tinggi dan bekerja di kota. Namun tetap pulang saat ada acara adat besar atau sedekah kampung. Mereka sadar bahwa menjaga adat bukan berarti menolak perubahan, tetapi memastikan agar perubahan tidak menghapus jati diri. Melalui pelestarian budaya, seni tradisional, dan bahasa daerah, masyarakat Kisam terus berupaya agar warisan leluhur mereka tidak hilang di telan waktu. Warisan yang tak lekang oleh zaman. Suku adat Kisam bukan sekadar kelompok etnis di pedalaman Sumatera Selatan. Mereka adalah penjaga warisan leluhur. Pewaris nilai luhur tentang keseimbangan hidup, persaudaraan, dan cinta terhadap alam. Dari lembah-lembah Kisam yang sejuk, dari suara bambu dan doa di surau-surau tua, mengalir pesan sederhana dari nenek moyang mereka. Siapa yang menjaga adatnya akan dijaga oleh alamnya. Dan hingga kini, suku Kisam tetap berdiri teguh, menjadi bagian dari mosaik indah budaya Nusantara yang tak ternilai harganya. Terima kasih telah menonton kisah ini bersama si Bolang Kisah Milir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung cerita budaya Indonesia.